Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu di pertemuan ke-15 atau yang terakhir untuk mata kuliah Quality Assurance atau QA ini, saya akan menjelaskan materi yang mungkin inti dari mata kuliah ini, yaitu tentang manajemen mutu atau quality management. Bagaimana cara kita memanage atau mengatur kualitas dalam perusahaan tempat kita bekerja. Oke? Baiklah, pertama-tama mungkin saya akan jelaskan lagi mengenai definisi mutu. Jadi mutu, berdasarkan definisinya itu ada dua oleh American Society for Quality Control atau ASQC, di mana mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun yang tersembunyi. Itu kira-kira definisi mutu secara eh, ASQC ini. Lalu ada juga definisi mutu oleh David A. Gervin tahun 84 bahwa apabila kita berorientasi pada pengguna dan pemakainya, di mana tergantung pemakai menganggapnya, mutu yang lebih tinggi berarti kemampuan pemuasan kebutuhan yang lebih baik, bentuk produk yang lebih menarik, dan kelebihan lainnya. Lalu apabila kita berorientasi pada pengerjaan, itu adalah mutu tergantung pada pengerjaan, di mana mutu adalah keharusan menyesuaikan dengan lebih baik pada standar yang berlaku dan membuatnya benar pada waktu pertama. Dan terakhir, kalau kita berorientasi pada produknya, mutu adalah variabel tertentu dan dapat diukur. Itu kira-kira definisi mengenai mutu secara garis besar baik oleh ASQC maupun oleh David A. Garvin ini. Nah, next adalah mengapa mutu itu penting? Jadi quality. Dalam suatu perusahaan, pasti quality itu adalah hal yang paling difokuskan gitu. Nah, kenapa quality? Karena apabila kita mengadakan perbaikan mutu atau misalnya quality improvement, maka kita bisa menghasilkan dua ini. Hasil yang diperoleh dari pasar yaitu adalah perbaikan reputasi, lalu peningkatan volume, dan terakhir adalah peningkatan harga. Jadi dengan kita meningkatkan mutu atau kualitas dari barang atau jasa yang kita hasilkan di perusahaan, maka tentunya di pasar akan ada perbaikan reputasi perusahaan kita, lalu peningkatan volume pada produksi barang atau jasa kita, dan otomatis mutu yang lebih tinggi akan dihargai lebih tinggi dalam segi harganya. Lalu kita juga dapat menekan biaya atau cost. Jadi apa saja biaya yang dapat ditekannya? Yaitu kita bisa menekan biaya untuk peningkatan produktivitasnya. Lalu kita bisa menurunkan biaya pengerjaan ulang dan sisa materialnya. Dan terakhir untuk penurunan biaya garansi karena mutu kita sudah jelas gitu dan sudah ditingkatkan. Otomatis dari dua ini kita akan mendapatkan ini peningkatan laba perusahaan. Jadi intinya, kenapa mutu penting? Karena dengan kita meningkatkan mutu atau perbaikan mutu ini, kita bisa meningkatkan laba perusahaan. Ya, lebih dapat cuan gitu intinya. Simpelnya seperti itu ya, kenapa mutu itu penting sekali bagi perusahaan. Nah, berikutnya, tanggung jawab manajemen dalam manajemen mutu. Jadi apa sih peranan dan tanggung jawab manajemen dalam manajemen mutu ini? Jadi kualitas itu adalah tanggung jawab dari bagian manajerial, itu udah nggak bisa diganggu gugat. Tapi sayangnya, seringkali manajer itu tidak punya keinginan untuk memperbaiki kualitas. Padahal dalam output quality-nya, di mana ini berlaku untuk barang dan jasa, jadi kualitas outputnya, ada dua hal ini yang penting. The degree to which the design specification, ini pakai C ya, specification for a product are appropriate to its function and use. Jadi, kita bisa lihat dari kualitas output ini, sejauh mana spesifikasi desain suatu produk itu sesuai dengan fungsi dan juga kegunaannya. Lalu yang kedua, the degree to which the product conforms to its design specification. Jadi sejauh mana produk sesuai dengan spesifikasi desainnya. Ini C ya, specification. Mohon maaf. Nah, ini benar. Jadi apa itu design specification? Jadi design specification atau spesifikasi desain adalah the important desired characteristic of a product or service specified in the detail ya during the design phase. Mohon maaf ini banyak typonya. Jadi ini adalah suatu karakteristik penting yang diinginkan dari suatu produk atau layanan yang ditentukan secara detail selama fase desainnya. Itu kira-kira yang penting yang harus
perhatikan atau tanggung jawab merupakan tanggung jawab manajemen dalam manajemen mutu ini, yaitu output quality-nya atau kualitas outputnya berdasarkan desain specification-nya atau spesifikasi desainnya. Oke? Nah, berikutnya strategi pengelolaan mutu. Jadi, untuk manajemen mutu ini nggak sembarangan. Ada strateginya juga. Jadi, untuk strateginya ini kita harus melakukan ini dulu. Klarifikasi tema mutu ke dalam tujuan operasi produksi. Tentukan temanya apa yang akan ditingkatkan kualitasnya gitu. Dari situ kita cek faktor apa saja yang mempengaruhi untuk kualitas pengelolaan mutu ini. Apakah itu manajemen, karyawan, desain produk, fasilitas, proses, peralatan, material, dan pemasok. Lalu kita juga harus memahami hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kinerja mutu itu. Dan kita lakukan analisis juga tentunya, yang merupakan landasan bagi perbaikan terus-menerus atau continuous improvement, jaminan mutu, dan juga pengawasan. Dari situlah kita bisa melakukan tindakan untuk perbaikan dan jaminan kesesuaian dengan tujuan. Yang mana tindakan tersebut akan menghasilkan hasil ini, yaitu berupa konsistensi kualitas di semua barang dan jasa yang berkesesuaian dengan posisi strategis yang diinginkan. Jadi nyambung semuanya dari mulai kita menentukan klarifikasi tema mutunya, lalu apa faktor-faktor yang mempengaruhi, analisanya, dan juga kita pahami hubungannya antara faktor-faktor tersebut, kita lakukan tindakan dan kita dapatkan hasil yang kita inginkan. Itu semuanya nyambung. Kira-kira seperti itu. Lalu dari sini juga, nah, faktor-faktor yang mempengaruhi mutu tersebut yang bisa dilihat dari tadi slide sebelumnya, yaitu strategi peningkatan mutu itu adalah ini semua. Mulai dari manajemen yang paling atas, ya kalau manajemennya tidak bisa mengatur peningkatan mutu, otomatis ya mutu itu sendiri tidak bisa dijaga kualitasnya. Lalu karyawan, jelas. Untuk meningkatkan mutu tentu kita butuh karyawan yang melaksanakannya. Lalu desainnya, baik itu desain barang ataupun desain jasa, kita membutuhkan peningkatan supaya dapat meningkatkan mutu juga. Jadi tergantung dari desainnya juga. Lalu tentunya ini juga fasilitas, proses, dan peralatan yang digunakan. Kalau fasilitasnya tidak memadai, bagaimana kita dapat meningkatkan mutu? Prosesnya tidak benar atau prosesnya tidak sesuai, bagaimana kita dapat meningkatkan mutu atau mencapai mutu yang optimal gitu. Peralatan yang digunakan juga tentunya sangat mempengaruhi terhadap peningkatan mutu kualitas dalam perusahaan ini. Lalu material yang digunakan. Kalau materialnya atau bahan bakunya itu adalah bahan baku yang low quality atau kualitas rendah, ya bagaimana caranya kita dapat menghasilkan barang atau produk yang kualitas tinggi kan? Kecuali yang prosesnya itu bagus banget, dapat memproses barang dengan kualitas rendah menjadi barang dengan kualitas tinggi. Tapi biasanya pasti berhubungan. Kalau mau barang dengan kualitas tinggi, otomatis kita butuh bahan bakunya dengan kualitas tinggi juga gitu. Oke? Dan terakhir suppliernya. Tentunya material yang kita gunakan butuh supplier. Supplier ini harus dapat mensuplai atau menyediakan kebutuhan material-material yang kita butuhkan, utamanya dalam produksi produk-produk yang mutunya dapat dijaga kualitasnya gitu. Itu kira-kira faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mutu barang ataupun jasa yang ada di perusahaan kita. Next adalah, nah ini, manajemen mutu itu biasanya digabungkan dalam ini, manajemen mutu terpadu atau MMT. Di mana MMT ini dapat memacu seluruh organisasi mulai dari pemasok sampai ke konsumen. Jadi semacam sistemnya yang disatukan terpadu mulai dari A sampai Z-nya sehingga kita dapat melaksanakan manajemen mutu ini secara mulai dari awal sampai akhir, ya, mulai dari pemasok atau supplier sampai barang atau jasanya tiba ke konsumen. MMT ini menekankan pada komitmen manajemen untuk memiliki keinginan yang berkelanjutan untuk mencapai kesempurnaan di segala aspek barang dan jasa yang penting bagi konsumen. Jadi intinya ini fokus ke komitmen manajemen supaya memiliki keinginan supaya eh, continuous improvement. Dia memiliki keinginan untuk terus-menerus untuk meningkatkan kualitasnya, untuk meningkatkan kualitas dalam produk, barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut sehingga dapat diterima dengan konsumen dan konsumen pun merasa puas setelah menerima barang yang kita hasilkan gitu. Nah, berikutnya
MMT itu sangat penting. Kenapa? Karena keputusan tentang mutu itu akan sangat mempengaruhi setiap tahap pembentukan dan juga pengelolaan operasi yang berkelas internasional. Jadi kalau sudah levelnya internasional, MMT ini sangat penting karena segala keputusan tentang mutu atau kualitas itu akan mempengaruhi setiap tahap pembentukan dan juga pengelolaan. Jadi mulai dari kita perencanaan juga, lalu mulai dari pembentukan sampai dengan pengelolaan operasi itu akan sangat mempengaruhi terhadap kualitas dari produk yang kita hasilkan, baik itu barang ataupun jasa. Oke. Berikutnya adalah konsep MMT. Jadi konsep MMT itu ada 5, berdasarkan Edwards Deming itu adalah 5 ini. Perbaikan yang terus-menerus, jadi continuous improvement. Jadi dalam MMT yang paling utama itu adalah kita jangan cepat puas. Jadi ya bukan berarti kita nggak boleh bersyukur, tapi dalam MMT kita jangan sampai merasa sudah cukup sampai sini saja, tidak perlu ada peningkatan lagi. Jangan sampai ada pikiran seperti itu. Kita harus tetap berpikir, oh saya sudah sampai level ini, bagaimana supaya saya bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi? Harus ada seperti itu mindsetnya supaya adanya perbaikan yang terus-menerus ini atau continuous improvement ini. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan karyawan. Jadi otomatis kalau kita ingin meningkatkan mutu, ya harus ditunjang dengan karyawan yang capable juga, yang mampu untuk meningkatkan mutu tersebut gitu. Lalu kita juga melaksanakan benchmarking atau perbandingan kinerja. Jadi jangan sampai kita hanya melihat diri sendiri saja, tapi tidak membandingkan dengan perusahaan lain. Sehingga kita tidak bisa tahu kan kalau seperti itu apakah kita sudah mencapai level yang diinginkan atau belum. Caranya dengan apa? Dengan membandingkan kinerja perusahaan kita dengan perusahaan lainnya. Lalu yang berikutnya, penyediaan kebutuhan yang tepat pada waktunya, just in time. Jadi kita tidak perlu membuat produk sampai overstock gitu. Misalnya membuat produk sampai stoknya 6 bulan sampai setahun. Ya, stok itu perlu, tapi tidak perlu sampai sebanyak itu juga. Ataupun kita bikin stoknya mepet-mepet. Jadi jangan sampai kita pada saat dibutuhkan atau misalnya ada extra order, tidak ada barangnya. Jadi harus just in time. Penyediaan kebutuhannya itu tepat pada waktunya dan tidak terlalu berlebih atau terlalu kurang gitu. Dan terakhir tentunya harus ada pengetahuan mengenai peralatan, terutama fasilitas-fasilitas yang digunakan. Karena kalau kita tidak mengetahui alat yang kita gunakan, tools-tools yang diperlukan untuk meningkatkan mutu, bagaimana caranya kita dapat meningkatkan mutu kan? Seperti itu kira-kira 5 konsep MMT berdasarkan Edwards Deming ini. Oke. Next. Oke, ini yang terakhir yaitu adalah langkah-langkah yang penting dalam MMT ini. Sama, ini juga dijelaskan oleh Edwards Deming ini. Jadi untuk MMT yang pertama adalah ciptakan dulu konsistensi tujuannya. Jadi mesti ya harus ada tujuan dan tujuan itu mesti konsisten. Kalau misalnya kami ingin meningkatkan kualitas barang terutama di bagian ini gitu. Jadi harus fokus di bagian situnya dulu. Jadi kalau misalnya kita terlalu lebar atau terlalu broad itu misalnya tujuannya, otomatis kita nggak akan fokus gitu untuk meningkatkan mutunya. Jadi yang pertama ini ciptakan konsistensi tujuan. Yang kedua arahkan untuk perubahan yang lebih baik. Ya tentunya ini jelas ya, jangan sampai kita mengarahkannya malah ke perubahan yang malah menjadi lebih buruk. Jangan sampai seperti itu. Kita masih benar-benar mengarahkannya supaya terjadi perubahan, iya. Tapi ke arah perubahan yang lebih baik. Itu kira-kira. Berikutnya adalah kita realisasikan mutu ke dalam produk, di mana kita harus berusaha menghentikan ketergantungan pada pemeriksaan yang menyebabkan masalah. Jadi kalau bisa, jangan hanya bergantung pada QC yang baru kita panik pada saat masalahnya baru ditemukan. Tapi kalau bisa kita sudah direalisasikan dulu mutunya itu sebelum masalah itu ditemukan. Lalu ciptakan hubungan jangka panjang yang berdasarkan kinerja sebagai ganti dari pemberian penghargaan pada bisnis yang berdasarkan ukuran harga. Ini cukup jelas ya. Lalu berikutnya, lakukan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement baik pada produk maupun pada jasa. Ini yang seperti saya bilang tadi, jangan sampai kita merasa puas gitu. Kita harus terus memiliki mindset bahwa kita harus terus melakukan perbaikan secara terus-menerus. Itulah yang paling penting dalam MMT. Baru dari situ kita mulai pelatihan karyawan. Karena dengan SDM yang mumpuni, dengan SDM yang capable, barulah kita bisa melakukan MMT ini.
Lalu tekankan setiap kepemimpinan, karena karyawan kalau tidak ada kepemimpinan yang bagus, otomatis ya seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Tidak jelas gitu mau kemana arahnya kalau tidak ada pemimpin yang dapat mengarahkan mereka ke dalam perubahan yang lebih baik tersebut gitu. Oke, lanjut. Ini masih lanjut ya. Jadi ada 14. Hilangkan ketakutan, terutama ketakutan terhadap kegagalan. Ini banyak gitu. Jadi banyak sekali kita ingin meningkatkan kualitas, tapi kita takut. Ah, bagaimana kalau kita melakukan ini tapi takut kalau misalnya dilakukan malah akan kegagalan. Jangan takut dulu. Justru takut itu kalau misalnya kita tidak melakukan apa-apa gitu. Jadi kegagalan setelah kita melakukan sesuatu itu lebih baik dibanding kita tidak melakukan sesuatu dan tidak gagal. Itu berarti kita tidak ada improvement sama sekali gitu. Oke? Karena yang namanya kegagalan itu kan namanya keberhasilan yang tertunda. Jadi kalau misalnya kita takut gagal, bagaimana kita mau berhasil gitu kan? Itu kira-kira. Berikutnya, hilangkan hambatan-hambatan antar departemen. Ya, karena yang namanya manajemen mutu itu nggak bisa hanya oleh satu departemen saja, tapi harus dibantu, disupport oleh departemen-departemen lainnya. Otomatis kita harus menghilangkan hambatan-hambatan atau hilangkan gengsi lah antar departemen. Harus bisa berusaha untuk saling bersatu untuk mencapai manajemen mutu ini atau mencapai peningkatan mutu ini. Hindari memberi nasihat yang tidak perlu kepada karyawan. Jadi cukup kita beri nasihat secukupnya saja sesuai proporsinya. Jangan sampai malah terlalu banyak memberikan nasihat, malah jadinya malah ceramah gitu. Otomatis itu ya kebanyakan pasti nggak akan didengarkan juga sih. Jadi cukuplah memberikan nasihat yang penting-pentingnya saja gitu. Lalu ini dukung, bantu, dan perbaiki. Ini 3 prinsip dasar dalam peningkatan mutu ya, di mana kita harus memberi dukungan, kita memberi bantuan, dan kita perbaiki otomatis seperti itu. Untuk supaya bisa meningkatkan mutu dari perusahaan atau dari barang dan jasa yang akan kita fokuskan peningkatan mutunya. Oke. Berikutnya, hilangkan perasaan bangga akan pekerjaannya. Ini biasanya ego ya. Kalau ego kita terlalu tinggi, otomatis kita akan takabur dan juga akan hilang fokus terhadap apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu dari pekerjaan kita, karena kita terlalu merasa bangga terhadap pekerjaan kita ini gitu. Jadi itu harus dihilangkan perasaan bangga atau perasaan egonya terhadap pekerjaannya tersebut. Lalu berikutnya, bentuk berbagai program pendidikan dan perbaikan diri. Ini perlu ya, program-program penyuluhan atau misalnya pelatihan, karena yang namanya pelatihan atau improvement dari SDM atau karyawan itu juga perlu. Sebelum kita meningkatkan mutu dari barang atau jasa di perusahaan kita, ya tingkatkan dulu SDM-nya. Supaya SDM tersebut juga mampu untuk meningkatkan mutu barang atau jasa yang difokuskan dalam peningkatan mutu ini gitu. Yang terakhir, terutama ini, usahakan agar setiap orang, setiap elemen di perusahaan itu bekerja dalam kegiatan perubahan perusahaan. Jadi involve atau pastikan bahwa seluruh elemen itu tergabung dalam perubahan perusahaan ini, dalam peningkatan perusahaan ini gitu. Peningkatan mutu dalam perusahaan. Itu harus dipastikan karena seperti yang saya bilang tadi, itu dalam peningkatan mutu ini tidak mungkin hanya satu orang atau satu departemen saja, itu harus melibatkan seluruh elemen dalam perusahaan. Itu kira-kira untuk manajemen mutu ini. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk manajemen mutu. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.